Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IM Majors akan menyampaikan pendapat, persepsi kami tentang pendapat kami pro terhadap perkawinan atau pernikahan beda agama dalam hukum negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia memiliki banyak sekali kemajemukan, di antaranya bangsa, suku, bahasa, dan bahkan agama. Negara secara tertulis menerangkan bahwa warga negaranya bebas untuk memeluk dan memilih agama maupun kepercayaannya masing-masing. Begitu juga dengan kemerdekaan berkehidupan. Warga negara berhak menentukan dengan siapa dia menikah, dengan siapa dia meneruskan keturunan, dan dengan siapa dia berkumpul. Oleh sebab itu, negara tidak boleh mengatakan melarang terhadap hukum perkawinan beda agama dalam konstitusi. Secara konstitusi, negara secara langsung tidak tertulis menuliskan bahwa perkawinan beda agama tidak serta-merta dilarang oleh negara. Justru, hal ini menjadi kaidah-kaidah yang selalu diperbincangkan di dalam masyarakat. Kenapa dan bagaimana perkawinan beda agama itu bisa terjadi? Tapi secara yuridis, negara ini membebaskan bagi setiap warga negaranya untuk memilih pasangannya, untuk memilih bagaimana cara dia menikah, dan untuk memilih bagaimana cara dia meneruskan keturunan tanpa adanya paksaan dari satu pihak maupun. Oleh karena itu, dalam opini kami kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana dan sebab apa yang kami pilih, kenapa kami menjadi pihak pro dalam perkawinan beda agama dalam hukum negara Indonesia. Menikah merupakan hak asasi manusia yang perlu untuk dipenuhi. Hal ini menjadi rumit bila yang akan menikah tersebut adalah pasangan yang berbeda agama. Pertanyaan yang umum ditanyakan, pastilah, apakah boleh menikah berbeda agama? Perlu diingat bahwa di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing agama memiliki pandangannya masing-masing terhadap pernikahan berbeda agama ini. Lalu bagaimana pandangan masing-masing agama tersebut? Di dalam gereja Katolik tidak memandang pernikahan berbeda agama itu tidak diperbolehkan. Hanya saja di dalam gereja Katolik, gereja menghimbau kepada umatnya untuk memilih pasangan yang sama. Tapi di sisi lain ada hak-hak manusia yang tidak bisa diusik oleh gereja. Lalu menurut Islam, mayoritas 4 mazhab MUI, NU, Muhammadiyah, dan lainnya sepakat mengharamkan. Hal ini didasarkan oleh dalil-dalil Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Mumtahanah ayat 10 yang menjelaskan bahwa orang mukmin dilarang menikahi wanita musyrik. Kemudian diatur pula oleh Kristen yang memandang bahwa pernikahan berbeda agama sebaiknya tidak dilakukan. Lalu bagaimana pandangan negara Indonesia terhadap hal tersebut? Secara konstitusi, Indonesia tidak melarang adanya pernikahan berbeda agama. Seperti yang disebutkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1, disebutkan bahwasanya pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Undang-undang tersebut tidak menyebutkan secara terbuka apakah menikah berbeda agama itu diperbolehkan atau tidak. Undang-undang tersebut hanya mengatur bahwa pelaksanaan pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai hukum agama masing-masing. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf A, bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lalu ada lagi Undang-Undang Dasar Pasal 28 huruf B, bahwasanya setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dari sini, setiap orang boleh melanjutkan kehidupannya menurut kehendaknya masing-masing. Disebut juga Undang-Undang Pernikahan Pasal 6 Nomor 1 Tahun 1974 tentang persyaratan perkawinan yang harus dilalui oleh kedua calon mempelai. Yang pertama, pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Yang kedua,
untuk melangsungkan perkawinan atau perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Yang ketiga, dalam hal apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka diperbolehkan salah satu dari kedua orang tuanya yang masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya. Yang keempat, apabila dalam hal kedua orang tua tidak meninggal dunia dan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka diperbolehkan wali atau orang yang memelihara dan memiliki garis keturunan dengan orang tersebut dan yang masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya. Yang kelima, dalam hal apabila terjadi perbedaan pendapat antara ayat 1, 2, 3 dan 4 pasal ini atau seseorang atau lebih tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam hukum daerah tersebut akan melangsungkan pernikahan berdasarkan permintaan orang tersebut. Yang keenam, ketentuan tersebut ayat 1-5 berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan yang lain. Berdasarkan pada undang-undang pernikahan yang telah disebutkan tentang persyaratan pernikahan yang harus dilalui oleh kedua calon mempelai, hanya mengungkapkan persyaratannya saja dan tidak mengungkapkan larangan dari pernikahan berbeda agama ini. Diperkuat pula oleh Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 1999 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Menyambung dari pemateri yang kedua, sudah diketahui bahwa Indonesia tidak hanya punya satu agama di dalamnya, namun agama dan kepercayaan yang berkembang dan beragam di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, dan lain sebagainya. Selain itu, diakui pula aliran kepercayaan atau animisme yang masih hidup dan berkembang di masyarakat. Jaminan eksistensi agama dan kepercayaan telah diatur dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Beragamnya agama dan kepercayaan di Indonesia dapat menimbulkan implikasi terjadinya perkawinan antar pemeluk agama dan kepercayaan. Sejatinya, Indonesia belum mempunyai payung hukum yang eksplisit mengatur persoalan perkawinan beda agama yang sangat kompleks, sehingga selama ini pasangan perkawinan beda agama harus berjuang lebih baik melalui upaya ilegal maupun legal agar perkawinannya mendapat legalitas di Indonesia. Perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk, peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama seolah semakin terbuka lebar, yaitu dengan tersedianya opsi pengajuan permohonan perkawinan beda agama ke pengadilan negeri agar mengeluarkan suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pegawai kantor catatan sipil untuk melakukan pencatatan terhadap perkawinan beda agama tersebut ke dalam register pencatatan perkawinan. Terdapat beberapa pertimbangan yang melatar belakangi hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan beda agama. Pertama, perkawinan beda agama bukanlah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, permohonan ini dikabulkan untuk mengisi kekosongan aturan Undang-Undang Perkawinan. Pertimbangan selanjutnya adalah pasal 21 ayat 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 33, 35 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah di mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat permohonan penolakan tersebut di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus
persoalan perkawinan beda agama terletak pada pengadilan negeri. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 16 yang berbunyi, laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai. Kemudian pasal 18, setiap orang atas kebebasan pikiran, hak nurani, dan agama. Dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukan, beribadah, dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama dengan yang lain, di muka umum ataupun sendiri. Dari penyampaian yang disampaikan oleh pembicara 2 dan pembicara 3, dapat kita simpulkan bahwa aturan tentang hukum yang menuliskan tentang perbedaan pernikahan dalam segi agama tidak dilarang dan tidak menjadikan judge tersendiri bagi pelakunya. Oleh karena itu, kami sebagai pihak pro terhadap perkawinan atau pernikahan beda agama dalam konstitusi negara mengatakan bahwa pernikahan beda agama oleh seseorang warga negara dinyatakan boleh dan terlaksana dengan syarat dan ketentuan yang tertentu. Oleh karena itu, tidak boleh bagi seorang warga negara lain melakukan justifikasi terhadap warga negara yang telah melakukan pernikahan beda agama dan tidak boleh serta-merta menggunjing, menggibah, dan mencaci maki terhadap orang-orang yang telah melaksanakan pernikahan beda agama. Secara tertulis konstitusi dalam negara maupun dalam piagam-piagam internasional menyatakan bahwa kebebasan warga negara dan bahkan warga dunia untuk menentukan sikapnya, untuk menentukan nasibnya, dan untuk menentukan pilihannya telah diatur sedemikian rupa.